Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng mie yang enak banget. Kita siapkan mie kuningnya dulu, mie keriting. Kemudian kalau sudah kita siapkan untuk bahan isiannya atau sayur-sayurannya. Sini aku mau pakai kubis, ini udah favorit Flavi Kasih banget. Kalau misalnya Flavis nggak ada kubis juga bisa diganti pakai cesim ya boleh. Dan di sini kita juga akan tambahkan lagi godong bawang. Kita potong-potong juga untuk godong bawangnya. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai simpel-simpel aja Flavis, ada yang di rumah aja. Jadi kita mau pakai lombok gede yang merah. Kalau misalnya nggak ada ya bisa juga pakai yang keriting, nggak apa-apa. Nah di sini karena aku maunya pedas, jadi tak tambahin lombok rawit agak banyak. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, ini cukup pakai lombok yang gede ataupun yang keriting. Ini juga kita akan tambahkan lagi bawang merah, ini mau kita iris-iris. Nanti juga kita akan tambahkan lagi bawang putih dan juga tomat. Jadi nanti biar rasanya tuh ada gurih, pedas, manis dikit, dan juga ada seger dari tomatnya Flavis. Ini nggak usah banyak-banyak tomatnya, aku pakai satu aja, ukurannya juga ukuran kecil. Kalau misalnya nanti Flavis pakai yang gede, cukup separuh aja gak apa-apa. Ini mau kita iris-iris, iris-iris tipis-tipis aja kayak gini Flavis. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, terus kita mau rebus terlebih dahulu mie-nya. Kita sudah siapkan air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita masukkan mie-nya, kita rebus tapi nggak usah sampai yang empuk banget Flavis. Asal dia udah melar kayak gini aja udah cukup. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, kita saring, kemudian kita akan tumis-tumis bumbu dan juga sayurannya terlebih dahulu. Kita siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan cabenya atau lomboknya. Tadi kita pakai yang rawit dan juga yang gedenya ya. Sini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai benar-benar wangi banget. Kalau sudah, baru di sini kita akan masukkan tomatnya. Kalau misalnya tomatnya sudah masuk, gosong-gosong sebentar, terus kita akan masukkan sayuran lainnya. Tadi kan aku pakai kubis Flavis. Kalau misalnya Flavis mau ganti sayurannya pakai cesim, itu juga boleh banget. Karena aku sukanya kubis, jadi sering-seringnya kalau gongseng-gongseng mie atau soun, itu lebih seringnya pakai kubis karena lebih suka kubis. Tapi kalau misalnya Flavis lebih suka cesim, ya boleh diganti pakai cesim. Kita masak sampai nanti setengah mateng. Kalau misalnya sudah setengah mateng, baru di sini kita akan masukkan mie yang sudah tadi kita rebus sebentar. Kita aduk-aduk. Ini kita akan tambahkan lagi ada gula, garam, penyedap rasa, dan juga aku pakai kecap manis. Nah untuk kecapnya kan di video ini warnanya nggak terlalu pekat karena aku pakainya kecap merek Kencana Flavis, itu warnanya nggak terlalu pekat tapi rasanya itu udah manis, jadi warnanya memang nggak terlalu coklat banget ya. Kita aduk-aduk lagi. Nah udah masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, tinggal di oseng-oseng sebentar. Wah ini kita saling sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget untuk lauk sarapan. Kalau saya Flavis bikin nasi kuning ataupun nasi uduk itu enak banget dimakan pakai mie goreng model kayak gini. Dimakan pakai nasi biasa pun rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam goreng yang enak banget. Nanti kita akan tambahkan sedikit kelapa parut untuk kita jadikan serundengnya. Aku pakai bagian paha ya. Nah ini aku juga mau tambahkan lagi tempe. Flavis juga bisa tambahkan tahu kalau misalnya Flavis mau. Ini tempenya kita potongnya gendut-gendut aja kayak gini supaya nanti nggak cepet hancur karena kita mau masak pakai diungkep dulu. Kalau sudah potong-potong kita sisihkan, kita taruh dalam wadah. Taruh wajan aja sekalian Flavis. Masukkan tempenya, tambahkan lagi ada daun salam, ada daun jeruk, ada serai, terus ada lengkuas. Kita bikin itu bumbu halusnya ya. Ada bawang, berambang, ketumbar, kemiri, kunir, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita masukkan ke dalam wajannya, tambahkan lagi air. Nah, kita tambahkan lagi kelapa parut. Ini aku pakai 1/4 kelapa parut aja Flavis. Kalau misalnya Flavis mau tambah lebih juga boleh biar nanti serundengnya agak banyak. Tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk sampai nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata,
Ini mau kita masak pakainya api yang cenderung kekecil aja Flavis, biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget dan juga dagingnya juga empuk. Kalau misalnya sudah asat, ini nanti kita mau dinginkan. Kalau misalnya Flavis mau maem, tinggal kita goreng. Kalau misalnya Flavis mau bikin agak banyak terus mau disimpan di lemari es, waktu mau maem tinggal goreng juga boleh banget Flavis. Atau misalnya Flavis mau taruh di dalam freezer aja juga boleh. Jadi kalau mau goreng dikeluarkan dulu sebentar biar nanti dapat suhu ruang. Habis itu udah nggak beku lagi baru digoreng. Cara gorengnya juga gampang Flavis, tinggal panaskan wajan, tambahkan minyak, kita goreng ayamnya, jangan lupa dibolak-balik biar nanti warnanya cantik kayak gini. Kalau sudah cantik, ini mau kita sisihkan, kita mau goreng tempenya juga Flavis. Ini kalau misalnya Flavis mau tambahkan tahu juga boleh banget, jadi komplit ada ayam, tahu, dan juga tempe gorengnya. Nah ini sudah kita goreng lagi sisanya. Kalau sudah mateng, ini langsung kita angkat, kita sajikan di meja makan. Wah ini udah jadi lauk yang enak banget, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Kalau Flavis mau tambahkan sambal tomat, sambal terasi, itu juga enak banget Flavis. Nah ini sebagian serundengnya atau remahannya tadi, ampas kelapanya, ini mau kita goreng juga untuk kita jadikan serundengnya. Untuk gorengnya ini apinya jangan terlalu besar Flavis, agak kecil aja biar nanti warnanya merata. Kalau misalnya kegedean nanti matangnya tuh suka nggak rata Flavis. Nah ini sudah warnanya cantik banget, kita angkat, kita sajikan dengan ayam goreng dan juga tempe goreng. Wah ini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal dadak yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai. Tadi cabenya kita rendam dulu pakai air mendidih selama 10 menit. Kalau sudah kita angkat, terus mau kita haluskan. Di sini kita tambahkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya satu aja cukup. Resep sambal kali ini nggak pakai bawang merah Flavis, cukup bawang putih aja. Nah ini kita haluskan dengan lomboknya. Tadi aku pakai yang rawit dan juga yang keriting Flavis. Kalau misalnya Flavis mau yang pedes banget bisa pakai yang rawit aja, nggak usah pakai yang keriting. Nah di sini kalau sudah halus kita akan tambahkan lagi terasi. Ini terasinya tadi sudah dibakar dulu biar nanti makin wangi. Tambahkan juga gula, garam, dan juga sedikit micin. Kemudian ini mau kita ulek-ulek lagi, kita haluskan. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka micin, itu nggak usah dikasih juga nggak apa-apa Flavis. Nah kalau misalnya sudah halus seperti ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Oh ya aku lupa Flavis, tadi tomatnya itu masih ketinggalan. Ini kita siapkan tomatnya biar nanti lebih seger, karena nanti sambelnya itu rasanya itu gurih dari terasinya, terus ada seger-seger dari tomatnya, dan ada sedikit manisnya. Ini tomatnya kita potong kecil-kecil Flavis. Nanti setelah ini kita haluskan. Ini dipotong-potong supaya nanti lebih gampang tuh menghaluskan ya Flavis. Nah, ini kalau sudah kita campurkan ke dalam sambalnya. Terus mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Wah ini udah jadi lauk yang enak banget. Nanti kita maemnya kalau misalnya Flavis mau punya tahu goreng, tempe goreng, ataupun ayam goreng, ayam bakar, ikan bakar, itu enak banget. Sajikan juga dengan aneka lalapan sesuai dengan selera Flavis. Atau mau keluban-kelubanan juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget. Pertama-tama di sini kita mau siapkan sawi Flavis. Nih tadi sawinya sudah aku potek-potekin, terus aku cuci bersih. Terus habis itu aku potong-potong kecil-kecil kayak gini. Kalau misalnya Flavis mau lebar-lebar juga boleh banget, gak apa-apa. Rasa Flavis di rumah aja memotongnya model kayak gimana. Untuk bahan tambahannya di sini kita akan tambahkan lagi wortel biar nanti makin komplit sayurannya dan juga warnanya juga tambah cantik. Ini wortelnya kita potong tipis-tipis, kemudian ini mau kita potong-potong lagi kecil-kecil, panjang-panjang kayak korek api gini Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya, sini kita pakai yang simpel-simpel aja. Kita siapkan bawang merah ya. Ini bawang merahnya kita mau iris tipis-tipis. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih.
Bawang putih juga cukup kita iris-iris Flavis. Dan di sini aku mau tambahkan juga ada lombok. Ini aku pakainya ada yang rawit Flavis. Rasanya tuh biar lebih pedes. Bagi Flavis yang nggak suka pedes boleh pakai cabai merah yang besar aja atau cabai merah yang keriting juga nggak apa-apa. Ini tetap dapat aroma cabai tapi nggak terlalu pedes kayak rawit. Nah, untuk tambahannya lagi, tadi aku lupa, ini aku pakai cambah delek. Kemudian sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau gongsong-gongsong atau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Pertama-tama masukkan bawang berambangnya dulu. Kalau sudah layu dan sudah mulai tercium aroma wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Karena sudah benar-benar wangi, baru di sini kita akan masukkan terlebih dahulu. Di sini kita wortelnya ya, karena wortelnya agak keras, jadi kita masukkan wortelnya dulu. Kalau sawi kan sebentar banget matang Flavis. Jadi kita masukkan wortel, aduk-aduk. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah matang, masukkan cambah delek dan juga sawi putihnya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, aduk-aduk biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Nanti di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita memakai garam, gula, tambahkan juga. Sini aku pakai saus tiram sedikit Flavis. Ya, Flavis nanti mau tambahkan kaldu bubuk juga boleh banget. Aduk-aduk biarkan tercampur rata. Udah, masaknya nggak usah lama-lama lagi, seperti ini aja. Ini sudah matang, warnanya cantik banget, rasanya juga gurih dan juga seger. Sekarang nggak lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan ataupun untuk lauk makan siang ataupun untuk lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sambal tempe yang enak banget. Dan ini resep masakan murah meriah banget Flavis, tapi rasanya enak dan bisa jadi rebutan nih kalau misalnya lagi kumpul-kumpul sama keluarga. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu tempenya, kemudian ini mau kita potong-potong. Ini kalau tempe di Kebumen udah pasti udah enak banget Flavis. Ini nggak perlu dibumbuin apa-apa, cukup kita potong-potong terus nanti kita goreng. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai, kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini kita akan siapkan ada tomat, bawang merah, bawang putih, terus aku mau pakai cabai rawit. Kalau sudah kita sisihkan dulu, kita mau goreng terlebih dahulu tempenya. Kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak kalau sudah panas. Ini mau kita goreng tempenya sampai nanti mateng. Jangan lupa sesekali dibalik biar nanti matangnya merata. Ini kalau misalnya goreng-goreng tempe kayak gini Flavis, apinya yang agak gede aja supaya nanti teksturnya tuh lebih kisat. Nah, ini kalau sudah kering kayak gini, ini mau kita angkat, terus nanti kita goreng lagi sisanya. Kalau sudah, kita mau goreng bahan-bahan sambelnya tadi. Ini minyaknya tak kurangin Flavis, biar nggak kebanyakan. Kita masukkan terlebih dahulu tomatnya. Kita akan goreng sampai nanti tomatnya mateng. Kalau misalnya nanti tomatnya sudah mateng, baru kita akan masukkan tadi ada lombok, bawang dan juga berambangnya. Sekarang kita aduk-aduk sebentar, kita tunggu sampai nanti semuanya mateng. Kalau sudah mateng semuanya, ini mau kita angkat, terus mau kita haluskan. Biasanya kalau aku bikin sambal tempe, ini memang nggak sampai yang kering banget Flavis gorengnya, cukup begini aja. Kita tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa ya. Biasanya kalau untuk sambal lebih enaknya kalau pakai penyedap rasa itu pakai micin. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka, ya wis nggak apa-apa. Kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau misalnya sudah halus, baru nanti kita akan letakkan tempenya di atas sambelnya. Terus mau kita penyet-penyet. Nah, untuk hari ini Flavis, aku mau tambahkan sedikit daun kemangi biar nanti aromanya makin wangi banget. Jadi udah nggak perlu lalap lagi, karena lalapnya udah langsung sekalian kita campur di sambal tempenya. Wah, ini akan jadi menu yang enak banget Flavis. Apalagi nanti kalau misalnya Flavis bikin sayur asem juga untuk jodohnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan pepes ikan patin yang enak banget.
Pertama-tama di sini kita siapkan ikan patin. Tadi aku beli di pasar tuh ikannya tuh masih seger-seger banget. Nyenengin ya kalau masak ikan tuh masih seger-seger kayak gini. Bagi Flavis yang mungkin nggak suka banget sama ikan patin tapi pengen pakai resep ini boleh banget. Flavis bisa ganti ikannya pakai ikan mas atau pakai ikan nila ataupun Flavis mau pakai ikan kakap, terus ikan kerapu itu juga enak banget Flavis. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai kemangi. Rasanya tuh kemangi itu wajib ada biar nanti aromanya tuh makin wangi dan juga seger gitu. Tomatnya juga nggak boleh ketinggalan. Ini tomatnya kita potongnya tipis-tipis nih kita pakai agak banyak ya. Kalau mau bikin pepes itu bumbunya itu memang harus banyak supaya nanti buket, gurih dan juga seger. Tambahkan juga nanti lombok rawit wungkulan. Untuk bumbu halusnya di sini kita mau pakai cabai merah keriting. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah dan juga ada kunir, merica dan juga ketumbar. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini bumbunya kita tumis dulu Flavis. Beberapa kali Flavikasi bikin resep pepes itu bumbunya nggak ditumis. Nah hari ini Flavikasi mau bikin yang versi ditumis. Rasanya itu lebih gurih, terus juga lebih enak gitu. Tambahkan juga gula, garam dan juga penyedap rasa. Nah kalau misalnya Flavis bikin pepes itu garamnya ditambahin sedikit dari Flavis biasa masak ya, karena nanti kita mau mengalami proses pengukusan, jadi nanti kadar garamnya itu suka luruh gitu, jadi tambahkan garamnya sedikit lagi. Ini kita tambahkan cabai rawit wungkulan, kita tumis-tumis lagi. Kalau sudah wangi banget, sini baru kita matikan apinya, kita masukkan ikan patinnya, kita aduk-aduk. Ini diaduk-aduk ini dalam keadaan api yang mati ya Flavis. Kita aduk-aduk biarkan nanti tercampur rata dengan bumbunya. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, kita siapkan daun pisang yang sudah tadi kita jemur supaya nanti nggak alum. Kemudian kita akan tambahkan kemangi dan juga tomat di atasnya dan juga bumbunya seperti ini. Nah kalau sudah, ikannya kita taruh di atasnya. Kita tambahkan lagi bumbunya, tambahkan kemanginya, dan juga kita tambahkan godong salam. Kalau sudah kita bungkus juga simpel banget Flavis, cuma digulung aja kayak gini pakai daun pisang. Jangan lupa ujungnya disematkan. Bagi Flavis yang mungkin tinggal di luar negeri nggak punya daun pisang, bisa juga diganti pakai aluminium foil, itu juga boleh banget. Kita bungkus semuanya sampai nanti selesai. Kalau sudah, kita siapkan kukusan. Ini tadi sudah tak nyalakan apinya jadi sudah mendidih. Kemudian kita akan toto satu-satu kayak gini. Nah sekarang kita akan tutup, kita masak sampai nanti benar-benar mateng dan juga buket ya, dan juga tanek banget. Sebenarnya ikan kan sebentar banget mateng, tapi aku masaknya sengaja agak lama pakai api kecil supaya nanti benar-benar tanek. Nah kalau misalnya sudah dingin dan mau makan, kita mau panggang Flavis, kita siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak supaya nanti ada kebakar-kebakar gitulah Flavis, biar nanti aromanya makin wangi banget. Jangan lupa dibolak-balik. Nah ini kalau udah dipanggang kayak gini aromanya wangi banget. Tapi saya Flavis mau bakar pakai apa tuh yang panggangan yang ada arangnya, itu juga boleh banget Flavis. Dan nanti kita kalau misalnya sudah agak kering, sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini mumpung masih anget-anget banget Flavis, kita mau langsung maem, cocok banget dimaem pakai nasi. Kalau misalnya nanti di rumah Flavis punya sayur asem, tempe goreng, itu cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep olahan atau kita mau bikin masakan tempe tahu yang enak banget. Aku kalau masak resep ini tuh jadi kelingan mbahnya Flavikasi, mbahnya aku ya. Zaman dulu waktu kecil tuh sering banget dimasakin lauk tempe tahu model kayak gini Flavis. Rasanya itu enak walaupun rupanya elek banget, tapi rasanya itu enak banget. Gak tahu kenapa ya kalau masakan mbah-mbah zaman biyen kok bisa enak banget. Nah hari ini aku mau bikin untuk lauk makan siang. Kita siapkan dulu tempenya.
Ini tempenya kita potong kecil-kecil aja kayak gini motongnya Flavis. Terus kita akan tambahkan juga ada tahu, aku pakainya tahu coklat. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu coklat bisa juga pakai tahu kuning ataupun pakai tahu kopong juga enak banget. Ini mau kita potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya simple banget. Resep masakan yang mbah-mbah Mbien itu nggak ada yang ribet Flavis, simple tapi enak. Kita siapkan lombok rawit, terus tambahkan juga lombok keriting. Kita siapkan juga bawang merah, ini kita iris tipis-tipis. Kita tambahkan juga ada bawang putih. Ini bawang berambangnya kita iris tipis-tipis ya. Kalau sudah, nanti kita sisihkan. Dan bumbunya ini aja Flavis, cukup lombok, bawang, berambang. Nanti kita tinggal tambahkan lagi gula, garam. Kalau misalnya pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi rasanya mbah-mbah zaman biyen tuh kalau penyedapnya tuh paling tambahkan gula Jawa sedikit itu udah gurih Flavis. Sekarang kita akan tumis bawang berambangnya sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi, belum terlalu kering, di sini kita akan masukkan lomboknya. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas banget, boleh pakainya lombok yang merah keriting aja, nggak usah pakai rawit. Di sini kita tambahkan lagi gula, terus tambahkan garam. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, kayak kaldu-kalduan juga boleh banget. Sekarang kita akan masukkan tempe tahunya. Ini tuh tempe tahunya tuh nggak yang digoreng dulu tapi jadi langsung kita masukkan basah-basah kayak gini. Terus kita aduk-aduk, tutup sebentar. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Baru di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis Flavis. Tapi kecapnya juga yang nggak terlalu yang nanti coklat banget. Jadi kita pakai kecapnya sedikit aja Flavis. Kemudian ini mau kita aduk-aduk lagi. Nanti kita apinya kecilin, terus kita tutup lagi. Kita masak sampai nanti benar-benar tanek dan juga mateng. Aromanya wangi banget dan juga harum banget dan udah tanek. Baru nanti kita akan siap sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget. Kita untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!